Halo semuanya, Kal di sini. Di video hari ini kita akan membahas tentang salah satu cara termudah untuk menghasilkan uang secara online, yaitu hanya dengan memulai sebuah komunitas call. Dengan komunitas call, kamu bisa mengambil keahlian atau passion yang kamu punya dan pada dasarnya mengubahnya menjadi program kursus digital yang menguntungkan yang bisa kamu jual dengan biaya keanggotaan bulanan. Di video ini, aku akan mandu kamu langkah demi langkah dalam membangun komunitas call milikmu sendiri dan memastikan kamu mengatur semua pengaturannya dengan benar dan mastiin kamu gak kelewatan apapun. Dengan begitu, komunitas call kamu bisa sukses sejak awal. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan hanyalah aku akan tunjukkan ke kalian cara mulai komunitas call-nya ya. Hal pertama yang bisa kamu lakuin itu adalah klik aja link di deskripsi di bawah buat ke call. Setelah kamu itu klik linknya, kamu akan dibawa ke halaman yang kelihatan seperti ini. Seperti yang bisa kamu lihat, kamu bisa mulai dengan call hanya dengan mengklik create your community di situ. Habis kamu klik, kamu akan dibawa ke halaman plan harga tertentu. Jika kamu itu sebenarnya belum kenal dengan call, awalnya mereka hanya punya paket $99 per bulan, yaitu paket pro yang bisa kamu lihat di sini. Paket ini mencakup hampir semua yang ada di dalam platformnya, kayak fitur custom, membership yang gak terbatas, kursus tak terbatas, admin gak terbatas, dan sebagainya lah. Serta biaya transaksi sebesar 2,9% yang mana ini merupakan hal besar ya, mengingat itu adalah biaya transaksi terendah di industri ini. Lalu kalau kita lihat di sini, pilihan paket lainnya adalah ada paket hobi seharga $9 per bulan. Paket ini hadir dengan sebagian besar fitur yang ada di paket pro-nya dengan beberapa pengurangan karena harganya yang jauh lebih murah. Ini mencakup membership tak terbatas, namun ya kursusnya terbatas di situ. Kamu hanya punya satu akun admin dan biaya transaksinya tuh 10%-an. Ini cukup gede sebenarnya. Selain itu, kamu gak bisa bikin URL custom dengan paket ini. Juga kalau kamu itu milih paket $9 ini, Skoll akan menyarankan komunitas lain di bilah sisi untuk memperlihatkan kepada orang lain agar mereka bisa bergabung. Ini menurut pendapatku ya, aku sangat menyarankan untuk memulai dengan paket hobinya. Kamu bakal bener-bener bisa mulainya secara gratis juga, mengingat Skoll ini punya masa uji coba gratis selama 14 hari yang bisa kamu manfaatin. Paket hobi $9 ini ngasih kamu kesempatan untuk masuk langsung ke dalamnya dan melihat seberapa sukses kamu itu dengan komunitas Skollmu teman-teman, sebelum kamu berkomitmen penuh pada biaya $99 itu. Sebagai catatan cepat, aku sangat menyarankan beralih ke paket pro ya, setelah kamu itu mulai menghasilkan lebih banyak uang. Karena biaya transaksi 10% akan memakan keuntunganmu cukup banyak dibandingkan dengan biaya transaksi 2,9% pada paket $99-nya. Langkah pendaftarannya sekarang adalah untuk memulainya, kita akan klik tombol try for free di sini. Seperti yang kamu lihat, ada uji coba gratis 14 hari, yang berarti kamu nggak perlu membayar apapun untuk mulai. Masukin aja nama grup ya, dan kita bisa memikirkan apa aja. Dan untuk contoh ini, aku akan mengetik grup ini adalah tes gitu ya teman-teman, atau semacamnya lah. Lalu aku tambahin beberapa angka agar namanya ini tersedia, dan masukin aja detail kartu kreditnya dan klik tombol start free trial-nya dan boom. Begitu aja sih sebenarnya. Kita juga udah resmi berada di dalam komunitas call kita. Sekarang hal pertama yang harus kamu lakuin adalah menjawab pertanyaan yang mereka ajukan di sini, yaitu ukuran audiensmu. Pada dasarnya, seberapa besar audiens yang kamu rencanakan atau berapa ukuran audiensmu saat ini di Instagram, YouTube, atau bahkan TikTok. Kebanyakan dari kamu yang menonton video ini mungkin berada di bawah 10.000 atau antara 10.000 hingga 100.000 follower ya. Aku itu bakal pilih di bawah 10.000 guys, biar tetap realistis. Aku bakal lanjut dan klik tombol next di sini, yang ini bakal ngebawa aku ke dalam grup Skollku. Nah, seperti yang kamu bisa lihat, ada beberapa hal yang bisa langsung kita mulai lakukan di sini berkat checklist kecil yang mereka berikan. Hal pertama di sini adalah kita bisa tonton video perkenalan berdurasi 2 menit. Kita bisa klik itu dan kita akan ngebuka video intro kecil yang bakal menjelaskan langkah demi langkah cara menyiapkan komunitas call ini. Tapi aku bakal tunjukin beberapa rahasia ke kamu yang nggak mereka kasih tahu di dalam video itu. Aku bakal bahas itu sebentar lagi guys. Selanjutnya di daftar cek adalah kita bisa pasang gambar sampul atau cover image-nya ya teman-teman. Seperti apa sih bentuknya? Nah, itu bakal jadi bagian visual kecil di sebelah sini guys. Aku bakal tunjukin cara melakukan ini semua sekarang dengan cara yang paling mudah dan cepat, supaya kamu bisa menghasilkan uang jauh lebih cepat juga. Yang akan kita lakukan adalah pergi ke pengaturan atau settingnya dan kita bisa klik tombol pengaturan kecil di sini teman-teman. Lalu di dalamnya kita pilih bagian general ya. Di bagian ini kita bisa mulai mengupload berbagai fitur, produk, dan hal lainnya untuk bikin grup Skoll kita agar lebih menonjol dan punya branding gitulah, khusus sesuai keinginan kita tentunya. Pertama-tama mari kita ke bagian gambar sampul ini. Seperti yang kalian lihat, mereka itu punya rekomendasi ukuran sekitar 1480 x 576 ya. Jadi kalau kamu itu pakai alat seperti Adobe Illustrator atau Figma, kamu bisa atur parameternya ke ukuran itu supaya semuanya terkonversi dengan benar dan ukurannya pas di dalam Skoll kamu. Untuk upload itu, kita bisa langsung aja klik tombol upload atau tombol change di sini yang bakal ngebuka folder desktop atau sistem file yang kamu pakai. Lalu kita bisa pilih jenis sampul yang pengen kita tambahin juga. Nah, supaya video ini tuh nggak kelamaan dan tetap simple, aku udah buat desain yang sangat sederhana di Figma sebagai contoh sementara buat nunjukin ke kalian seperti apa tampilannya di dalam komunitas Skollmu. Untuk contoh ini, aku cuman buat AI Codex Lab ya, yang sebenarnya ini cuman brand fiktif aja sih. Aku bakal klik tombol open atau enter ya, itu bakal memasukkannya ke dalam Skollku. Nah, yang ini sebenarnya agak sedikit miring sih, jadi aku bakal perbesar sedikit pakai tombol geser zoom ini, lalu aku posisikan ke tengah supaya kelihatan lebih rapi. Kalau sudah kelihatan bagus, aku klik tombol save di situ. Sistem bakal memproses sampulnya dan seketika itu juga gambar sampulku sudah terbarui. Sekarang ada satu hal terakhir yang perlu kamu lakukan di halaman ini. Sebenarnya ada dua hal lagi sih, yaitu upload icon buat
grupmu. Dengan begitu, ikonnya nggak cuma tulisan TG yang bosenin kayak gini. Aku bisa upload icon dan aku klik ini di sini dan pilih aja icon yang sudah aku desain sebelumnya. Ini ukurannya 148 kali 148 ya. Aku klik open dan aku simpan di situ. Dan seperti itu aja sih. Kita udah punya icon di sini dan sekarang grup Skoll kita udah kelihatan lebih profesional. Kita punya branding khusus yang bakal kamu lihat sebentar lagi di sisi sebelah kanan. Nah, di bagian deskripsi grup, disinilah kamu itu bisa memberikan deskripsi yang sangat sederhana kepada orang-orang tentang apa isi grupmu dan apa yang bisa mereka harapkan di dalamnya. Jangan buat bagian ini terlalu rumit atau panjang, buat sesingkat mungkin dan berikan kesan yang kuat di situ. Jadi misalnya sebagai contoh tentang apa isi grup ini ya teman-teman, dan katakanlah kita itu mengajar orang-orang cara membangun agensi AI atau semacamnya ya kan. Jadi belajar cara membangun agensi AI di sini ya teman-teman ya. Terus kita bisa pakai huruf kapital supaya kelihatan sedikit lebih bagus. Ini bakal jadi deskripsi grup kita ya. Sesuatu yang sangat sederhana kayak gitu. Ini nggak terlalu rumit. Kamu juga bisa ubah nama grupnya di sini kalau kamu itu mau karena alasan apapun. Sekarang seperti yang kamu bisa lihat teman-teman, sampul kita udah diperbarui ke gambar. Buat sampul baru yang tadi udah kita buat. Icon kita juga udah diperbarui di sini. Di bagian ini emang belum berubah sih. Aku mungkin harus muat ulang ya untuk halamannya. Dan kayak gitu aja guys. Ini udah terperbarui. Apa yang bakal kita lakukan adalah sekarang kita pergi ke halaman about di sini dan aku berani taruhan kalau sebagian besar dari kamu bakal menghabiskan banyak waktu buat menyesuaikan halaman khusus yang satu ini. Salah satu alasannya karena ini pada dasarnya adalah landing page kamu teman-teman, dan inilah yang bakal bikin orang-orang itu mau gabung ke komunitas kamu atau enggak. Gak bakal ada yang datang ke halaman about kamu kalau tampilannya kayak gini dan mereka nggak bakal join juga. Aku bisa kasih contoh di sini karena aku bisa salin URL-nya ya. Kita bisa buka tab incognito dulu dan tampilannya kan nanti bakal kayak gini tuh buat seseorang yang baru pertama kali mengunjungi halaman kamu. Nah, inilah tampilannya secara live sekarang kalau aku itu adalah pengguna baru atau calon prospek yang mau bergabung. Seperti yang kalian lihat, ini halaman about yang sangat nggak efektif ya kan, dan kita cuma punya gambar sampul kecil yang baru kita buat dan icon kita. Tapi kayaknya itu aja ya. Jujur guys, bahkan ini nggak jelas sih sebenarnya apa. Jadi pastiin kamu itu meluangkan cukup banyak waktu buat ngurusin halaman about ini saat mau ngebangunnya. Dan itu yang bakal kita lakukan sekarang. Hal besar yang aku lihat di beberapa halaman about terbaik di platform sekolah adalah gambarnya. Ada juga pilihan untuk upload video, dimana video emang hasilnya bagus banget ya. Tapi kebanyakan orang nggak bakal duduk diam menontonnya sampai habis. Mereka nggak bakal buang waktu buat klik dan nonton video lengkapnya. Kamu bakal jauh lebih baik kalau fokus menggunakan gambar yang menggambarkan tentang apa itu grup kamu. Terus ada beberapa pilihan di sini. Di saat kamu itu mau upload gambar-gambar itu, kamu juga bisa upload gambarmu sendiri loh. Dan itulah yang aku sarankan. Lalu ada juga kemampuan buat nambahin link atau seluruh file video secara umum, dan kamu bisa masukin video YouTube, Loom, Vimeo, atau Wistia. Kamu juga bisa masukin videomu sendiri pakai pemutar video bawaan Skoll yang baru aja mereka tambahin juga sih. Ini keren banget sih sebenarnya. Tapi sekarang kita upload gambar aja dulu ya. Aku punya beberapa contoh gambar yang aku buat cuman buat nunjukin ke kamu semua jenis gambar halaman about-nya yang harus kamu masukin untuk mempermudah atau ngasih tahu orang-orang, hey, ini loh isi di dalam komunitasku. Oke, kita mulai dengan yang satu ini sebagai contoh. Aku akan upload gambar yang aku buat di Figma ini. Hampir nggak butuh waktu lama untuk bikinnya. Dan boom, sekarang kita punya visual di halaman about-nya ya. Yang ini bikin kelihatan jauh lebih profesional guys. Kamu juga punya pilihan upload gambar. Masuk ke sini, lalu upload lebih banyak gambar lagi. Aku rasa total gambar yang bisa kamu upload di halaman about ini tuh ada 5, dan itu udah termasuk video juga ya. Jadi kamu bisa mencampur dan milih jenis gambar apa yang pengen kamu tampilkan di halaman about kamu, dan seterusnya gitulah. Tapi ini hanya beberapa contoh aja ya guys. Mari kita lihat kalau aku itu pengen menambah satu lagi. Katakanlah aku pakai yang ini, dan ini semua adalah contoh hal yang bisa kamu pasang di halaman about untuk menunjukkan apa yang ada di halaman komunitasmu, apa yang akan dipelajari orang-orang di sana, dan value seperti apa yang akan kamu dapatkan juga. Oh ya, sekedar catatan kecil. Ini ada tulisan powered by Skoll ya. Ini sebenarnya nggak akan muncul kalau kamu itu pakai pro plan-nya, yaitu paket seharga $99 per bulan yang kita bahas di awal video tadi. Tulisan ini bakal hilang, dan kamu juga punya kemampuan untuk melakukan kustomisasi branding lebih banyak lagi untuk komunitasmu agar terlihat jauh lebih profesional dan lebih terpercaya, yang tentunya bisa sangat membantu banget. Pada dasarnya, itu tadi adalah aspek visual dari halaman about kamu. Hal besar berikutnya adalah menambahkan deskripsi atau biografi halaman about-nya. Apa yang kamu tulis di sini tuh sangat-sangat penting, karena bagian ini bisa lebih meyakinkan orang untuk bergabung ke komunitasmu. Jangan cuma bilang gabung sekarang ya, jangan cuma ketik itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Aku sangat menyarankan menggunakan alat seperti ChatGPT, Gemini, Grok, atau software AI apapun untuk membantumu menulis biografi halaman about yang berhasil mengkomunikasikan jenis grup seperti apa yang kamu bangun. Sekarang untuk kasih contoh yang tepat adalah aku buka ChatGPT di sini dan aku akan ketik tulis biografi halaman about untuk AI Codex Lab yang merupakan nama samaran untuk proyek yang kita bangun ini. Ini adalah halaman about yang akan dituliskan untuk kita, tapi ini nggak akan langsung berhasil ya. Jadi kamu harus jauh lebih spesifik dan bilang, hanya tulis dalam bentuk kalimat dan tambahkan beberapa emoji agar mudah dibaca. Perlu kalimat pengantar tentang apa penawarannya, lalu daftar fitur untuk konten dan nilai kelas yang mereka dapatkan. Kamu juga bisa menyesuaikan ini sebanyak yang kamu mau. Aku yakin banyak dari kamu sudah pernah pakai ChatGPT sebelumnya dan paham cara kerjanya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, ini hasilnya. Ini terlihat sedikit lebih baik ya. Sekali lagi, lakukan pengeditan pada teks ini. Orang bisa tahu kalau kamu itu
pakai AI untuk nulis hal-hal kayak gini. Kalau kami itu nggak melakukan perubahan signifikan pada hasil AI-nya, tulisannya bisa kerasa palsu dan aneh. Orang pada dasarnya itu bisa tahu kalau kami itu nggak otentik. Tapi kalau kamu itu menggunakan AI secara wajar, lalu mencoba mengubahnya, hasilnya akan jauh lebih baik loh. Aku akan ngasih contoh kerangka kerja yang aku gunakan untuk bikin halaman about punya aku sendiri. Bisa kamu lihat di sini ya, ini adalah hasilnya. Kelihatan cukup bagus kan? Nggak terlalu buruk. Mari kita salin lagi URL-nya dan kembali ke jendela incognito-nya dan kita buka lagi. Bisa kita lihat ya, kita itu punya halaman about yang tampilannya jauh lebih baik dan kerasa lebih terpercaya aja ya kan. Kamu jadi punya gambaran tentang apa yang akan didapatkan di dalam program ini dan apa yang diharapkan, dan bahkan ada penjelasan singkat yang ngasih tahu info tentang isi programnya. Sekarang kita udah selesai mengurus halaman about dan sekali lagi kalian bisa otak-atik ini sesuka hati kalian guys. Jadi jangan terlalu terjebak dalam detail kecil ya, dan selalu ingat cukup bagus itu udah cukup. Oke, kamu itu tidak perlu khawatir membuat grupmu sempurna. Yang penting adalah traffic dan jumlah orang yang benar-benar bisa kamu datangkan untuk mengunjungi halaman about kamu. Begitulah cara kamu itu menghasilkan penjualan dan bikin orang-orang itu bergabung. Langkah besar berikutnya adalah klik tab Classroom di sini ya, dimana kamu itu akan upload konten kursusmu, dan ini adalah tempat dimana kamu itu pada dasarnya akan upload modul kursus, video, tutorial, atau jenis konten apapun yang tujuannya untuk memandu pengguna tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara mencapai hasil atau target impian yang kamu janjikan di komunitas callmu. Semuanya kamu lakukan di dalam tab Classroom-nya. Hal pertama yang bisa aku lakukan di sini adalah klik aja tombol kecil bertuliskan News Course di situ ya, yang memungkinkan aku mulai membangun program kursus pertama tersebut. Aku bisa ngasih nama kursus ini dan aku akan kasih nama sederhana aja ya, kayak tes. Lalu untuk deskripsi kursusnya, tes adalah pengujian yang sedang aku jalankan. Ini biasanya panjangnya sekitar 500 karakter gitu, sedangkan nama kursus sekitar 50 karakter ya. Jadi kamu bisa sesuaikan sendiri teman-teman. Sekarang kita punya beberapa opsi yang bisa dipilih. Di bagian bawah ada 5 jenis opsi kursus berbeda yang bisa kita pilih agar pengguna bisa akses program ini dengan cara tertentu. Kita bisa open di situ ya. Ini adalah opsi default, artinya kursus ini terbuka untuk siapa aja dan setiap anggota yang bergabung dalam komunitas bisa akses modul ini. Lalu ada level unlock ya. Nah, seperti yang kamu lihat, ini akan munculin menu drop down di mana kita bisa milih di level berapa orang-orang itu bisa mengaksesnya. Alasan kamu itu pengen menggunakan ini adalah tentu untuk mendorong interaksi di komunitas, karena salah satu cara termudah untuk naik level di sekolah adalah dengan menyukai postingan, bikin postingan, berkomentar, dan jadi peserta aktif. Dengan aktifin itu, kita mendorong orang untuk jauh lebih aktif, yang mana ini meningkatkan retensi anggota gitu ya. Ada buy di situ. Di sini adalah ya, kamu itu punya program kursus di mana orang bisa bayar biaya satu kali untuk buka bagian tertentu dari program tersebut. Mereka bisa mendapatkan nilai penuh, entah itu template, panduan, atau ya bantuan tambahan layanan 1-lawan-1. Kamu bisa menyembunyikan sesuatu di balik paywall dan melakukan upsell gitu lah teman-teman, yang sering dibahas Alex Hormozi dalam buku barunya sebagai cara efektif untuk monetisasinya. Kamu bisa mengatur harga satu kali bayar tersebut dan upgrade to annual juga ya. Ini ada juga opsi tahunan untuk menyalakan tombol ini ketika anggota itu beralih ke paket tahunannya. Ini ngebantu pendapatan total kamu dengan cara mengatakan, kalau kamu itu upgrade ke tahunan, kamu bakal dapat ini secara otomatis loh. Ini cara bagus lainnya untuk meningkatkan pendapatan di komunitas kalian guys. Lalu ada time unlock. Di sini kamu mengaturnya ya, misalnya 30 hari setelah mereka bergabung. Ini modul spesifik yang akan terbuka sendiri secara otomatis dan kamu bisa mulai membiarkan mereka mempelajarinya. Apakah kamu itu mau aku bantu merangkum poin-poin fitur ke dalam tabel agar lebih mudah dibaca? Ini bisa jadi sesuatu yang sangat membantu sih, dan aku rasa bakal banyak orang yang mendukung serta antusias banget soal ini. Apalagi ini bakal ngurangin churn gitu ya, dan kamu bisa bilang, setelah 60 hari di program ini, yang intinya sekitar 2 bulan, kamu bakal dapat akses ke modul spesial yang mengajarkan strategi khusus yang berhasil banget buat kami, atau semacamnya gitulah. Hal ini bakal mendorong orang untuk tetap bertahan melewati 30 hari pertama, yang akhirnya meningkatkan total pendapatanmu ya. Lalu ada opsi private ya, yang intinya ini kayak program kursus private gitu, dimana semua orang di komunitas bisa melihat kalau kursus itu ada, tapi cuma anggota tertentu yang dapat undangan dari kamu yang bisa mengakses itu. Jadi ini fitur besar lainnya, yaitu course cover ya. Ini cukup gampang banget dan kamu bisa tinggal upload tipe gambar apa aja ya kan, dan itu bakal jadi sampul kursusnya. Misalkan aku pakai ini sebagai contoh. Ini meski bukan sampul asli yang bakal aku pakai, anggap aja aku tambahin ini ya teman-teman. Kalau semuanya udah kelihatan bagus dan aku senang dengan tampilannya, mari kita buat ini jadi lebih terbuka. Ini ada icon publish ya yang kecil di bagian bawah ini, dan kamu sebenarnya bisa pakai sistem draftnya scroll yang mungkinin kamu buat banyak kursus dulu dan publikasinya secara bersamaan. Jadi kamu bisa melakukan peluncuran penuh saat sudah siap. Tapi kita langsung tekan aja tombol publishnya itu ya, lalu tekan tombol tambah yang bakal ngebawa kita langsung ke halaman modulnya. Di sana kita bisa mulai utak-atik dan menambahkan konten kayak mengetik sesuatu, menambahkan video, dan hal-hal semacam itu untuk mulai membangun kursus kita. Aku klik tab Classroom sekali lagi, dan seperti yang kamu lihat, begini tampilan modul kursus pertama kita. Tentu ini bukan hasil akhirnya, ini cuma tes aja, tapi untuk menunjukkan ke kalian gimana sistemnya bekerja dan betapa mudahnya ini dilakukan. Kalau semuanya udah beres ya itu aja sih ya. Kesimpulannya adalah ngebangun grup sekolah kamu itu cuma perlu konsisten menambahkan materi kursus baru ya guys. Pastikan orang-orang itu benar-benar mendapatkan hasil yang mereka impikan, yang kamu tawarkan di grup sekolah kamu. Pada akhirnya orang-orang sangat menginginkan hasil yang nyata, dan kalau kamu itu bisa membangun sesuatu yang benar-benar berhasil memberikan impian itu, mereka bakal jauh lebih mau membayar kamu. Semoga video ini ngebantu kalian memahami seluruh prosesnya. Pastikan buat tulis
tulis di kolom komentar kalau kalian itu punya pertanyaan. Selain itu, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video kami ke depannya. Semoga kalian menikmati video ini dan aku gak sabar ketemu kalian di video berikutnya.